Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Oliviana dengan NIM 20060311011007 dan ini teman saya. Saya Nisa Priya Puspitasari dengan nomor NIM 2006031101108. Kali ini kita akan menjelaskan tentang pengolahan limbah industri pangan. Limbah sendiri adalah bahan sisa padat, cair, dan gas dari suatu proses produksi dan metabolisme makhluk hidup. Dan industri pangan sendiri merupakan aktivitas produksi makanan untuk memenuhi permintaan pasar atau pangsa pasar lokal dan internasional. Selanjutnya, tujuan penanganan dan pengolahan limbah industri pangan sendiri yakni untuk penghematan sumber daya, efisiensi biaya, serta untuk menjaga lingkungan dari pencemaran. Macam-macam limbah sendiri dibagi menjadi 3, yakni limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Contoh dari limbah padat yakni daging, ampas sayur, ampas tapioka, lumpur, kotoran hewan, serta masih banyak yang lainnya. Dan contoh untuk limbah cair sendiri yakni bekas dari air cucian, bekas dari industri rumah tangga, serta masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir, limbah gas. Limbah gas sendiri contohnya seperti asap pabrik, asap industri, asap kendaraan, serta masih banyak yang lainnya. Prinsip penanganan limbah sendiri dibagi menjadi 4, yakni reuse, reduction, recovery, dan recycling. Reuse adalah penggunaan kembali, yakni teknologi yang memungkinkan limbah dapat digunakan kembali tanpa perlakuan fisika, kimia, maupun biologi. Yang kedua adalah reduction. Reduction adalah pengurangan limbah pada sumbernya, yakni teknologi yang dapat mengurangi atau mencegah timbulnya pencemaran. Yang ketiga adalah recovery. Recovery adalah teknologi untuk memisahkan suatu bahan untuk kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia, maupun biologi. Dan yang terakhir adalah recycling. Recycling adalah daur ulang. Teknologi yang berfungsi untuk memanfaatkan limbah dengan memprosesnya kembali ke proses semula yang dapat dicapai dengan melalui perlakuan fisika, kimia, maupun biologi. Selanjutnya adalah karakteristik dan sifat limbah industri pangan. Yang pertama yakni tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Pada umumnya, limbah industri pangan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, kandungan bahan organik yang tinggi dapat bertindak sebagai sumber bahan makanan untuk pertumbuhan mikroba. Yang kedua, limbah yang langsung dibuang ke perairan akan menyebabkan penurunan kualitas air dikarenakan mekanisme pertumbuhan mikroorganisme yang berlimpah. Mikroorganisme yang berlimpah. Kemudian yang keempat adalah limbah industri pangan berupa limbah padat dan cair. Dan yang kelima, berdasarkan komponen yang dihasilkan dibagi menjadi limbah organik dan limbah anorganik. Kemudian, limbah industri berbahan baku daging dan gas. Limbah berasal dari bagian bukan daging dan cairan yang mengandung darah. Sebagai contoh, darah yang dihasilkan dari pengolahan daging sapi sekitar 32,5 kg darah per ton daging dan sekitar 8% dari berat tubuh ayam adalah darah yang 70% diantaranya dapat dikeluarkan. Kemudian nilai BOD dan COD pengemas daging rata-rata 1.240 dan 2.940 mg per liter, sedangkan pada industri pengolahan unggas rata-rata 150 sampai 2.400 dan 2.000 sampai 3.200 mg per liter. COD sendiri adalah chemical oxygen demand atau kebutuhan oksigen kimiawi
bagi proses deoksigenasi limbah, dan BOD sendiri adalah biological oxygen demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi bagi proses deoksigenasi limbah. Selanjutnya adalah limbah industri berbahan baku susu. Limbah industri berbahan baku susu mempunyai bahan terlarut yang tinggi dan bahan tersuspensi yang rendah. Kemudian, di industri susu modern digunakan deterjen, asam, dan surfaktan untuk proses pembersihan, yang umumnya akan menyumbang jumlah BOD sekitar 1 kg atau 453 ton susu yang diolah. Kemudian nilai pH pada limbah industri susu antara 4,2 sampai 9,5 dan BOD serta COD-nya 400 sampai 9.440 serta 360 sampai 15.300 mg per liter. Kemudian limbah industri berbahan baku bahan laut. Limbah cair banyak dihasilkan pada industri ini karena cairan akan dihasilkan mulai dari proses pemotongan, pencucian, dan pengolahan produk. Cairan tersebut mengandung darah dan potongan kecil bahan. Sebagai contoh, nilai BOD dan COD yang dihasilkan dari peternakan lele dapat mencapai 3,6 kg atau 1.000 dan 4,9 kg atau 1.000 ekor ikan lele. Kemudian limbah padat banyak dihasilkan bila yang diolah adalah daging kepiting karena limbah yang dihasilkan mencapai 85% dari bahan awal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi untuk selanjutnya adalah limbah industri berbahan baku buah dan sayur. Jadi untuk limbah ini mempunyai pH yang tinggi kecuali pada proses fermentasi buah dan sayur banyak mengeluarkan limbah cair yang bersifat asam. Kemudian untuk nilai BOD dan COD dari limbah industri ini sangat bervariasi. Misalnya saja nilai dari pH BOD dan COD industri apel dapat berkisar 4,1 sampai 7,7. Kemudian untuk miligram per liternya bisa 240 sampai 19.000 mg per liter dan juga 400 sampai 37.000 mg per liter. Kemudian untuk penanganan limbah padat. Jadi penanganan limbah padat ini dapat dibedakan menjadi dua penanganan. Yang pertama adalah secara fisika dan yang kedua adalah secara kimia. Jadi untuk yang secara fisika sendiri ada 5 penanganan, diantaranya yaitu pengayakan, kemudian yang kedua sedimentasi, yang ketiga adalah flotasi, kemudian yang keempat adalah kristalisasi, yang kelima adalah sentrifugasi. Untuk secara kimia sendiri ada dua penanganan, yaitu pengendapan dan juga flokulasi. Jadi maksud dari pengayakan di sini adalah untuk menghilangkan partikel. Jadi partikel yang besar itu dihilangkan yang dapat menyumbat aliran limbah. Jadi jika dilakukan perlakuan penanganan selanjutnya, itu menggunakan proses pengayakan. Kemudian untuk jenis ayakan yang sering dipakai dalam industri adalah ayakan bergetar, terutama pada industri yang bahan bakunya itu adalah buah dan juga sayur. Kemudian untuk yang kedua, secara fisika dalam proses sedimentasi itu dilakukan dalam suatu kolam atau baskom yang dirancang agar aliran limbah bersifat perpetual. Sedimentasi merupakan proses pemisahan antara padatan dan juga cairan limbah secara gravitasi yang seringkali dapat terjadi karena proses alamiah tanpa bantuan bahan kimia. Kemudian metode pemisahan ini banyak dipakai untuk menangani limbah di pabrik gula, pengolahan daging, dan juga pengolahan ikan. Untuk yang ketiga yaitu proses penanganan secara flotasi, yaitu pemisahan bahan tersuspensi dengan cairan encer berdasarkan perbedaan spesifik grafik.
Jadi metode ini itu menggunakan gelombang udara untuk menarik partikel padat mengapung, kemudian menuju permukaan cairan. Kemudian yang keempat yaitu kristalisasi. Jadi kristalisasi merupakan pembentukan partikel padat pada fase homogen. Cara ini merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan substansi murni yang berasal dari suatu campuran. Dengan cara ini banyak dipakai untuk memurnikan bahan organik dan juga anorganik. Kemudian yang kelima adalah sentrifuasi. Jadi sentrifuasi ini dipakai untuk memisahkan bahan tersuspensi dengan menaikkan gaya gravitasinya. Cara ini banyak diterapkan pada industri untuk pembuatan minyak ikan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu secara kimia. Yang pertama, pengendapan yang merupakan proses perubahan bahan terlarut menjadi bahan yang tidak terlarut dengan penambahan bahan kimia ke dalam suatu medium cairan. Dan untuk yang kedua yaitu flokulasi yang merupakan pelarutan dari suspensi partikel yang terdapat pada limbah. Proses flokulasi ini bergantung pada laju aliran, kedalaman kolam atau baskom, kemudian konsentrasi suatu partikel, dan ukuran partikel. Untuk selanjutnya yaitu penanganan limbah cair. Jadi limbah cair itu dapat didaur ulang setelah perlakuan penanganan limbah yang dilakukan di kolam oksidasi atau kolam stabilisasi untuk irigasi pertanian. Jadi limbah cair yang dikeluarkan dari pabrik makanan itu berwarna keruh sebab mengandung konsentrasi tinggi dari kebutuhan oksigen hayati. Kemudian kadar minyak dan lemak, padatan tersuspensi, dan juga bahan kimia seperti nitrogen dan juga fosfor. Kemudian untuk penanganan limbah gas. Nah, penanganan limbah gas ini dapat dilakukan dengan menambahkan alat bantu berupa pengendap siklon. Jadi, ketika ditambahkan alat bantu berupa pengendap siklon ini, partikel itu dapat lebih relatif relatif berat akan jatuh terpisah ke bagian bawah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.